Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video sahabat, alhamdulillah nih, ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Ya karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 298 bagian ke-38 adalah God of Shibai. Adegan kembali dilanjutkan. Ketika Boruto mulai makin paham tentang Otsutsuki itu, dia melanjutkan pertanyaan penting kepada Momoshiki seperti ini. Jika dipikir-pikir bahwa apa yang sempat dilakukan oleh Urashiki juga sekarang dilakukan para Ikujubi terkhusus Jura itu, mereka harusnya ada karena manifestasi Shibai kan? Bisakah kau jelaskan lebih lanjut tentang Shibai pula, Momo? Karena dia yang sepertinya akan mainkan peran krusial untuk para manifestasinya di era ini. Apalagi 3 di antara orang yang kuat sekarang juga terhubung dengannya kan? Code, Eida dan juga Daemon. Nah, Momoshiki meresponnya dengan perlahan. Dia melihat ke atas itu dan berkata seperti ini. Boruto, apa kau tahu bahwa fenomena bulan sabit itu adalah pertanda dari bangsa kami? Faktanya bulan sabit itu juga penerangan bagi umat manusia ketika malam, bukan? Bulan dan evolusinya terkait dengan kami. Dan hanya beberapa Otsutsuki yang mengetahui akan hal itu. Aku tentu tak begitu mendalaminya, tetapi bagi mereka Otsutsuki awal, harusnya mereka paham akan hal itu. Kau menanyakan tentang apa yang dilakukan Urashiki, bukan? Itu memang sesuatu yang mencurigakan sejak awal. Dan sekarang juga malah mirip dengan para Ikujubi sendiri. Jika Urashiki mengincar cakra Naruto, cakra biju ketika usianya masih muda itu, dia melakukan itu dengan Karasuki. Jura dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka menargetkan Naruto untuk tujuan mereka sendiri. Bedanya adalah timeline mereka. Aku jadi malah berpikir bahwa ideologi seperti ini ada bagi Otsutsuki awal di bumi Shinobi. Dan itu bukan hanya era Kaguya. Lebih jauh dari itu adalah zaman Shibai. Apakah Urashiki berada di zaman itu? Kenapa kau penasaran tentang Shibai, Boruto? Bukankah aku sudah pernah mengatakan jika Shibai sudah tak ada lagi sekarang ini? Di sini Boruto hanya menjawabnya seperti ini. Aku menanyakan ini untuk hipotesaku sendiri. Apakah ada hubungan aku dengan Shibai pada akhirnya? Dan kenapa Otsutsuki ini bisa menjadi dewa? Dia harusnya lebih mengerikan daripada Otsutsuki yang pernah ada dalam bumi Shinobi sendiri kan? Momo meresponnya seperti ini. Ya, kau benar Boruto. Sebenarnya perihal Shibai itu sangatlah kompleks dan aku pun tak tahu kebenaran yang paling pastinya. Tetapi Otsutsuki ini berbeda dari kebanyakan Otsutsuki yang berada dalam dunia ini. Shibai sudah dianggap lainnya folklore karena kegilaannya di zaman itu, Boruto. Otsutsuki ini melakukan tekad perulangan tentang konsep memakan buah cakra hingga menjadi yang tertinggi di alam semestanya sendiri. Dia dikatakan setiap ayunan tangannya itu menyebabkan badai dan teriakannya menyebabkan ledakan dan angin topan skala raksasa. Shibai menakutkan, begitupun legendanya. Dari yang kupahami tentangnya, kenapa dia bisa menjadi setara dengan dewa dan dicap sebagai god, aku merasa dia telah memakan buah dewa itu lebih dari 3. Itulah kenapa dia naik ke dimensi lebih tinggi lagi dari dunia ini. Dia meninggalkan tubuh fisiknya karena di dimensi tersebut hanya menerima jiwa dari seorang Otsutsuki. Pemahaman ini masihlah menimbulkan paradok buatku, tetapi bisa saja bahwa Shibai itu sudah bersatu dalam alamnya sendiri. Kau tahu Boruto bahwa kau dan para makhluk di dunia ini tergolong pada 3 dimensi, tetapi Shibai mungkin sudah tergolong pada 4 dimensi karena dia memakan buah dewa itu berulang kali dan dia mencapai nirwana. Itulah kenapa dia dianggap sudah tak ada lagi sekarang ini. Meskipun kita juga tidak tahu apakah Shibai sebenarnya mengawasi kita karena dia berada pada dimensi atau 4 dimensi lainnya. Dan kamu pertanyakan soal manifestasinya itu, itulah yang malah menarik buatku, Boruto. Di planet bumi ini aku yakin telah banyak perulangan TK Otsutsuki menumbuhkan pohon dewa dan memakan buah tersebut. Bumi masih tetap ada, bukan? Tetapi Boruto, hal itu bisa dilakukan oleh Otsutsuki karena mereka makan cakra para manusianya. Dan biasanya setelah
setelah dijadikan kepompong atau teknik Shinjutsu lainnya, beberapa di antara mereka tuh dilepas agar bumi itu berevolusi lagi. Bahkan di antara kami bisa menciptakan dunia dan energi baru agar sebuah planet itu masih bisa dilakukan perulangan menanam pohon dewa itu. Itulah kenapa bumi itu juga spesial. Lalu Boruto melanjutkan, tapi kenapa dengan pohon dewa sekarang ini malah berevolusi? Apakah dahulu Shibai sendiri menanggalkan pohon dewa di bumi dan manifestasinya itu secara ribuan tahun terus ada, bahkan sampai ke para keturunannya, dan juga ini menyebabkan evolusi terjadi jika seseorang itu memiliki Shinjutsunya? Momo hanya menjawabnya seperti ini. Aku juga memikirkan ini sejak awal Boruto. Ketika pertama kali Amado mengatakan tentang Shibai, kalian bercerita tentang pohon dewa kan? Aku yakin bahwa pohon dewa pertama di bumi itu dan kemudian dimakan oleh leluhur Kaguya itu bersumber pada Otsutsuki Shibai. Itu adalah pohon peninggalan Shibai dan sebelum dia makan buahnya yang kesekian kalinya. Karena sejak kedatangan Kaguya, pohon itu juga sudah ada di sana. Shibai sudah terlebih dahulu naik ke dimensi lebih tinggi lagi kan? Persoalan kenapa manifestasi Shibai itu terus ada, itu semuanya didasari pada cakra Boruto. Mungkin Kaguya itu memilikinya karena dia makan buah terakhir dari milik Shibai, dan cakra itu terwariskan melalui Kaguya yang kala itu punya beberapa keturunannya di bumi kan. Ketika Kaguya memiliki para pewarisnya, otomatis kekuatan yang bersumber paling besar dari pohon dewa mungkin terbaik ke putra-putranya itu. Dan ketika putra-putranya itu menikah lagi, cakra itu akan terus mengalir dan terbagi, dan cakra itu bertahan sampai ribuan tahun. Hingga suatu masa jika ada keturunan Kaguya yang bersumber pada Hamura dan Hagoromo itu bersatu kembali, maka sama aja dengan menggabungkan manifestasi Kaguya menyatu lagi. Dalam kasus ini keluarga Mula dan Kau serta Himawari memiliki potensi semua itu. Itu juga menjadi jawaban atas tandingmu karena mirip Shibai kan? Karena kau mungkin mewarisi manifestasi melalui leluhurmu dengan garis cakra dan ditambah dengan rangsangan karma Otsutsuki Go. Ya harusnya kau cermati Boruto bahwa era ini sepertinya manifestasi dari Shibai itu turun lagi karena ulah dari mereka para sisa-sisa kelompok Kara yang dipimpin oleh Jigen si isi kala itu dan juga turun kepada God. Sekarang aku tanya kepadamu Boruto, apa kau percaya jika Amado menemukan sisa-sisa tubuh Shibai? Jika demikian, mungkinkah kau curiga dengan Amado itu siapa? Tetapi jika yang menemukan itu adalah Isiki, itu lain ceritanya. Dan Amado hanya ditugaskan untuk meneliti hingga mengambil sampelnya pada orang-orang Kara tersebut, karena mereka tahu dampaknya akan sangatlah besar. Jika itu yang dilakukan, malah lebih masuk akal lagi kan? Amado melakukan itu pada mahakarnya yang kini ada pada Eida, Demon, serta Code sendiri. Mereka bertiga itu punya Shinjutsu dari Shibai kan? Karena punya sedikit DNA dari dirinya, tetapi sedikit saja mereka punya kekuatan besar yang tergolong pada Shinjutsu. Eida ada pada teknik Zeno omnipotennya, Demon masih misterius tentang teknik pemantulannya, dan Code ada pada tanda cakra yang menjadi dalang di balik Jubi itu berevolusi menjadi Shinju dan memunculkan ego itu sendiri. Mereka ada makhluk yang mengerikan, Jura, Hidari, Matsuri, dan Bug sekarang ini yang sedang mengincar adikmu Himawari. Itu semuanya ada karena evolusi dari Shibai Boruto. Manifestasi mereka menimbulkan masa depan yang paling mengerikan yang pernah ada dalam sejarah shinobi. Zaman ini akan banyak diungkapkan tentang Almighty God lebih lanjut. Nah, Boruto bertanya, apa maksudmu tentang Almighty God itu, Momo? Apakah itu semacam berhubungan dengan dewa dan sudah ada sejarah di masa lalu? Momo itu terdiam dan ceritanya selesai sampai di situ. Nah, di sini kita lanjutkan di part selanjutnya, oke? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 298 bagian ke-38 ini tentang God of Shibai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.